Para guru-guru yang telah berhadir dalam rangka mengikuti pengajian bulanan, yaitu kitab Al-Arba'in fi Usuluddin karya Hujjatul Islam Imam Ghazali, dan juga Ketua Mu'ad Kota Langsa dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Arba'in fi Usuluddin dengan tema yaitu pokok yang keenam tentang zikrullah azza wa jal fi kulli halin. Salah satu daripada pokok atau prinsip dalam agama, di samping amalan-amalan zahir salat, puasa, zakat, haji, juga yaitu zikrullah. Zikrullah lah salah satu pokok ataupun prinsip dasar dalam beragama. Jadi tidak cukup dengan hanya beramal salat puasa saja, tetapi untuk benar-benar kita menjadi hamba yang menghambakan diri kepada Allah dalam setiap kondisi apapun, yaitu salah satu prinsip atau asal agama, yaitu zikrullah azza wa jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Al-aslu sadis zikrullah azza wa jal fi kulli halin. Qala Allah subhanahu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wadhkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la zikrullahi bil ghadati wal 'ashyi afdalu min hatami suyub fi sabilillah wa min i'ta'il mal sakha'a. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa adhkaha 'inda malikikum wa arfa'uha fi darajatikum wa khairul lakum min i'ta'il wariki wad dhahab wa khairul lakum min antulku a'da'akum fatadribu a'naqahum wa yadribuna a'naqakum. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah? Wa qala dzikrullah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sabakal mufarridun. Imam Ghazali berkata pokok yang keenam yaitu tentang zikrullah azza wa jal, mengingat Allah azza wa jal dalam setiap kondisi. Dalil tentang mengingat Allah adalah salah satu pokok agama. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Sebut oleh kalian akan Allah katsira dalam keadaan banyak, la'allakum, moga-moga kamu mendapat keberuntungan. Kemudian waqala li nabiyhi, Allah juga berfirman kepada nabinya yang berbunyi yaitu wadhkurisma rabbik wa tabattal ilaihi tabtila. Sebut olehmu nama Tuhan kamu dan beribadatlah kepadanya Tuhan dengan ibadat yang tekun atau sungguh-sungguh. Kemudian Nabi juga bersabda la zikrullah bil ghadati wal 'ashyi, menyebut Allah di waktu pagi dan waktu petang lebih utama daripada mematahkan pedang fi sabilillah dalam jalan Allah, dan lebih utama daripada memberikan harta secara dermawan. Kemudian Nabi juga bersabda, ketahui olehmu unabbiukum bi khairi a'malikum, aku akan memberitahu dengan amal yang paling terbaik dan yang paling bersih di sisi Tuhan dan yang paling tinggi dalam derajat kalian, dan lebih baik daripada menyumbangkan perak dan emas, dan lebih baik bagi kamu daripada kamu bertemu musuh dalam peperangan, maka kamu menebas leher musuh dan musuh menebas leher kamu. Qalu, apa yang engkau maksud itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, zikrullah. Kemudian Nabi juga bersabda dalam hadis yang lain, sabakal mufarridun, terdahululah orang-orang yang beruntung. Terdahululah orang-orang yang beruntung. Jadi ditanyakan kepada Rasulullah, siapa mereka itu yang engkau maksud wahai Rasulullah? Al-mustahtaruna bizikrillah, orang yang memperbanyak dengan mengingat Allah, menghapus oleh zikir kepada Allah dosa mereka itu
maka mereka itu datang di hari kiamat dalam keadaan ringan tanpa berdosa. Jadi daripada bawah dalilnya menunjukkan bahawa zikir atau mengingat Allah nya adalah salah sebuah amalan utama, sehingga dalam beberapa riwayat sampai keutamaan zikir tersebut melebihi perang jihad fisabilillah, dan sampai keutamaan zikir tersebut melebihi menyumbangkan harta perak dan emas. Ada satu hadis lagi disebutkan daripada Abdullah bin Busrin. Abdullah bin Busrin menyebutkan bahawa ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah. Beliau curhat kepada Rasul, inna syara'i'al Islam kad kasurat. Syariat Islam lethat. Fa akhbirni bi syai'in. Ni pegah baklung wahai Rasulullah, saboh mentang yang lun senantiasa lun lakukan syariatnya baik le tak pu payah pu buat. Maksudnya ini kan gelaki diskon yang wajib. Syariat Islam belaan yang wajib, yang sunat pi cukup jai. Jadi kan gelakai keringanan ba Rasul. Long cok mentang saboh yang sunat puatra long pubut sabi-sabi. Jawaban Rasul, la yazalu lisanuka ratban bi zikrillah. Senantiasalah lidah kamu basah dengan menyebut Allah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi keutamaan zikirnya luar biasa, sehingga dalam hadis yang lain Rasulullah menggambarkan perumpamaan orang udip dan orang mati. Perumpamaan orang yang berzikir dan yang hana berzikir sama lagi perumpamaan orang udip dan orang mati. Ternyata zikirnya bisa membuat seseorang hidup, hati gaknyan udip. Menyohana zikir membuat hati tanya mati. Kebahagiaan masuk dalam hati seorang hamba karena zikir. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Maulana Syekh Ali Jum'ah di Mesir, ulama Mesir, beliau mengatakan as-surur la yadkhul fi qalbil mu'min illa bi dzikrillah. Kebahagiaan hani tamang dalam hati orang mukmin illa bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jadi miatan kalian tah makhluk Allah yang paling utama adalah zikrullah. Yang paling kuat adalah zikrullah. Dan yang pegah kuat tahan gunung di ikrok li manusia, dihancurkan li manusia. Udah pegah kuat tahan buso bisa dilunakkan li apui. Tak pegah kuat tahan apui bisa dicuh li air, dipadamkan li air. Tapi ada yang sesuatu yang makhluk Allah tapi luar biasa kemampuannya adalah zikrullah. Zikir bisa membuat hati seseorang tenang. Zikir bisa membuat seseorang bahagia. Orang sangsang bahagia dengan materi. Kebahagiaan dengan materi hanya waham atau ilusi. Ilusi sangsang bisa membuat materinya bahagia. Tapi ternyata materi yang kitanya cari, materi yang kitanya miliki hanya mampu membuat kitanya bahagia. Apa yang membuat kebahagiaan dalam hati seorang mukmin adalah zikrullah, mengingat Allah. Yang kali benar disampaikan dalil-dalil baik ayat ataupun hadis yang memuat tentang keutamaan berzikir. Ini ada kalian penjelasan Imam Ghazali. Wa'lam annahu qadin kasyafa li arbabil basair anna dzikra afdalul a'mal. Ketahui olehmu sesungguh pekerjaan sungguh tersingkap li arbabil basair, bagi orang yang memiliki mata hati, sesungguhnya zikir itu yang paling utama amalan. Tentang zikirnya amalan paling utamanya bisa dirasakan oleh orang yang memiliki mata hati. Karena zikir yang paling utama adalah zikir hati, maka untuk melihat keutamaannya harus merasakan dengan hati. Karena mungkin merasakan dengan fisik, melihat dengan mata. Karena zikir paling utama zikir hati. Hanya orang-orang yang memiliki basair, mata hati, mereka yang tersingkap, tidak ada hijab, mampu melihat bahawa amalan paling utama adalah zikir. Walakin lahu aidan kusyurun salasah. Tetapi zikir memiliki kulit yang tiga. Artinya zikirnya na tersembunyi, na kulit. Dengan ibarat bokaye na kulit luar. Zikir pun na lapisan kulit. Yang sebahagian daripada lapisan kulit lebih dekat kepada
inti daripada zikir memandang sebahagian yang lain. Dan zikir memiliki intisari di balik kulit yang 3. Wa inama fuddilal kusyur likauniha tarikan ilih. Biasanya diutamakan kulit atau lapisan tersebut karena menjadi wasilah untuk sampai kepada inti. Maksud dari zikir sebenarnya bukan ucapannya. Kan baca la ilaha illallah tu, kan baca subhanallah tu, kan baca Allahu akbar tu, kan yang intisari daripada zikir. Intisari daripada zikir adalah al-madhkur, sosok yang dizikirkan. Sosok yang dizikirkan zat Allah. Allah yang terzikirkan dalam setiap untaian lafaz-lafaz zikir tanya. Man mulia lafaz la ilaha illallah, mulia lafaz subhanallah, karena menjadi tarik untuk hati seorang hamba terikat kepada Allah. Karena media saja. La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, kan mandum tarik, jalan, media untuk membuat hati tanya selalu teringat kepada al-madhkur, yang dizikirkan itu Allah. Jadi intisari zikir adalah Allah, kan lafaz-lafaz yang tahu ucapnya. Makanya hanya zikir lisani kan. Tapi inti daripada zikir tersebut kan hanya sekedar zikir lisani, tapi qalbi, hati tanya. Dumna keterikatan hati tanya dengan Allah. Maka lapisan zikir yang paling tinggi, yang paling luaran kan, yang paling berat ulua adalah zikir lisan menteng. Yang menyatanya baru terjaga zikir lidah tok. Alian menan hanali so baca kasengap tanya pi sengap. Yang berarti menteng lapisan belah luar tat. Ada menteng kulit luar. Di dalam ke nabru, na tapih, nabru. Alian baru tu bakso. Asalnya lubbu kan, intisari ji. Jadi na kulit bru, faham bru? Na kulit bru, alian na kulit tempurung, na kulit puilualang kulit adapun yang keliru Aceh yang kata kenta tapih, ikan tapih alat tapih sih, letak bahasa. Jadi zikir lisan tok, yang kulit yang paling luaran. Yang kedua al-qalbu, zikir lam hati, yang mendeng kulit sih dalam intisari. Idza kanal qalbu yuhtad ila muwafaqatihi hatta yahdur ma'an zikir. Karena adalah hati berhajat kepada muwafaqah zikir, sehingga hadir ianya hati bersama zikir. Sebab naurung watazaan gemezikir dengan lidah, hana connect dengan hati. Hati kan tengah mengembara tu. Malah hati ke tengah gempet-pet kurang pimpin zikir lah. Ke habis-habis. Ku tengok ke hana ijak-jak bom sabah. Kelim dirtuh sang. Ka dirtuh mempluh hana piuh-piuh lah. Yang tanda boleh saja berpisah antara lidah dengan hati. Maka zikir, posisi zikir yang kedua yang lebih utama adalah memandangkan yang pertama, zikir yang mampu membersamai hati dengan zikir lisan. Jadi kan hanya zikir secara lisan, tapi juga hati mampu membersamai. Angka bersamaian susah. Kadang-kadang mampu, kadang-kadang hana. Walau turika tab'uhu lastur salah fi audiyatil afkar. Jikalau dibiarkan hati bersama dengan karakter hati itu kan biasa sering melalang buana tabohyan, tinggal tabohyan, tengah taduk no dalam masjid, kadang kau teming hati tanya. Kadang-kadang kau luar negara nak pakai paspor pak ji jam tabohyan. Jikalau dibiarkan hati bersama karakternya, lastur salah, sungguh berkeliaran ia, berlamunan ia fi audiyatil afkar, dalam audiyah afkar, lembah pikiran. Bahasa Imam Ghazali. Ding ni pegai Imam Ghazali, ati menyata biarkan karakter ati hanata bersamai dengan zikir, ngaji akan melalang buana, akan berlamunan ati danyo dalam lembah-lembah pikiran. Jadi ati fikir ngangkan babah sagai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ati danyo tak boyan dem. Wasalis, kemudian kulit luar atau lapisan yang ketiga daripada zikir, ay yastamkinat zikru minal qalbi wa yastaula alaihi.
bahawa tamakkun, menetaplah zikir daripada hati dan menguasai zikir hatinya hati. Jadi hati tanya kadi kuasai li zikir sehingga zikir hanali, sehingga hati hanali melamun holain tapi ka membersamai zikir. Bihaisu yuhtad ila takalluf, tapi yang butuh kepada paksaan. Karena mungkin jit langsung laju. Rata-rata orang mati gemi zikir, hati lalu ke dalam bahasa tasawuf zikir ma'al ghaflah. Ghaflah lalu hati. Hana membersamai hati. Tapi harus terpaksa supaya bisa membersamai. Dibutuhkan kepada memaksa pada memalingnya hati daripada zikir kepada yang lainnya zikir. Jadi baik sampai hati tanya berpaling kepada yang zikir. Sebagaimana dihajatkan pada yang kedua kepada takalluf pada menetapkan hati bersama zikir dan melanggengkan hati datangnya zikir. Guna posisi yang kedua zikir tak bersamai dengan hati. Yang ini lebih payah dapat paksa sih. Jadi hanjit menan-menan, maka kadang-kadang untuk memaksanya butuh kepada situasi yang berbeza. Maka orang zaman ya suluk, ya kalut, tujuan mandung supaya bisa legotnya usahakan saat berzikir bisa membersamai dengan hati. Kadang punya rumah, karena rumah benih jalan, kadang-kadang yang mengganggu, menghilangkan fokus yang saat berzikir. Yang mandung adalah bentuk latihan, harus ditakalluf ro, paksa ro. Kemudian yang keempat, wahwa al-lubab, iaitu esensi zikir, intisari zikir. Patra intisari zikir ayyastamkinal madhkur minal qalbi, bahwa menetaplah yang dizikirkan dalam hati. Itu yang dizikirkan Allah. Wayan mahi zikru, dan sirnalah zikir. Menyoka menetap Allah dalam hati, yang kadang-kadang zikir lisan hana terucap li. Orang yang katuk tingkatan orang arif, kadang-kadang hantam tadinga babah gaknya naratif. Tapi hati yang selalu mengingat Allah. Jadi kata makun usun, ka menetap Allah yang menjadi tujuan zikir dalam hati gaknya, sehingga zikir sendiri sirna zikir hanale sebutan zikir tersebut. Maka kapan-kapan zahir baginya seseorang pada pertengahan demikian iltifat kepada zikir, maka itu adalah hijab yang menyibukkan. Artinya orang yang menyokad dia ditetapkan Allah dalam ingatan gaknya selalu, tiga-ga roh mengucap zikir secara lisani, nyan berarti gak anggap nyan hijab yang menghijab gaknya daripada Allah. Nyok yang ibarat li orang arif dengan fana. Atau dengan istilah fana, makna fana artinya orang yang kakaram dalam mahabbah Allah, sehingga hati gaknya kajit ke darah gapah dalam tubuh gaknya Allah tapi sehingga hanale bagaknya terucap tasbih zikir hanale karena yang intisari dan esensi zikir itu Allah yang tujuan utama. Kiban makna fana ino sirna daripada dirinya, sehingga tidak merasakan sesuatu daripada zahir tubuh fisiknya, dan tidak merasakan sesuatu daripada yang di luar daripada fisiknya, dan tidak merasakan hal-hal yang tersembunyi dalam dirinya, tetapi gaib telah lepas daripada seluruh demikian. Gejak lepas, zahiban ila rabbih awalan summa zahiban fihi akhiran. Istilah tasawuf. Jadi gaknya pergi menuju kepada Tuhan pada kali pertama, kemudian hanyut dalam memikirkan Tuhan pada kali yang terakhir. Nyan orang yang kafana. Kiban maksud fana yang. Ini tak ada kepegat perbandingan lain le Mughazali. Karena panjang penjelasan, kita baca per baris selesai. Jadi long ringkah-ringkah undang. Di fana yo menyatanya dalam pernah tak alami mungkin merasa asing. Handa percaya puatra fana. Tapi ini kepegak gambaran li Imam Ghazali. Tanya baru bisa tak pahami fananya.
Geyu pegat contoh ile nasipu yang ka berat-hat tak cintai dan yang ka membuat tanyo terpesona dengan si pupunya. Nyan kira-kira menyo ka berat-hat tanyo mengikat dengan yang tak cintai atau dengan sesuatu yang membuat tanyo terpesona, baik itu harta ataupun kedudukan dan jabatan, tanyo kan akan hanyut dalam mengingat sesuatu yang membuat tanyo cinta dan terpesona. Sehingga wate kabratat hanyut kenan na urang yang pegah haba fala tafham ba, hana kamu pahami. Na urang yang lewat di depan kamu, kamu tidak lihat padahal dua mata kamu terbuka. Na urang lewat ikut handi, wate handi kan pu buta mata dah hana. Tapi karena pikiran dia tengah memikirkan sesuatu yang membuat dia terpesona. Bukan terpesona ke jabatan, terpesona ke harta, terpesona ke wanita, terserah. Wanita, harta, tahta, pu yang terpesona dia. Yang tengah memikirkan apa yang terpesona yang urang lewat iku hanadi. Ate hanadi nak buta mata. Ana kah? Ya hanadi. Ate siapa? Hamah nantu dile long mah hanadi lah kema. Patnya bibi kang pegah pura-pura bibit hanadi, pakah hanadi kan. Karena yang tengah karam dalam memikirkan sesuatu yang membuat gatnya terpesona dengan sesuatu. Menan ke sira hamba yang kat mahabbah ke Allah. Hamba yang kana rasa cinta yang luar biasa kepada Allah, yang akan karam dalam mahabbah Allah. Sehingga apa yang terlewat di depan hana sadari kan. Padahal yang biasa mentang fisik hana buta, tapi hana sadari. Ini aku pegang gambaran Limu Ghazali dengan sesuatu yang legitannya berat dan cintai ke sesuatu yang na urang pegah haba di sisi kamu fala tasma, tidak kamu dengar. Wa ma bi udhunaika samam, padahal tidak ada di telinga kamu itu pekak hana keluar pada hidayah. Tapi urang pegah haba handi dengar. Wa anta fi hadzal istighraq ghafil an kulli syai. Kamu dalam kondisi ini karam, lupa dari setiap sesuatu dan juga lupa daripada kondisi kamu sedang karam. Karena orang yang masih melihat kepada karam itu berpaling daripada penyebab dia karam. Hati menang. Tanya menyoka karam, yang jangankan tasadari hal-hal di luar tanya. Mutatu pudro te kondisi lagi kan hana tasadari. Maka orang fana yang betul kan fana daripada kondisi luaran nyanto, juga berfana daripada kefanaannya. Fanauhu an fanaihi. Mana fanauhu an fanaihi bebaik gitu pura ke fana. Nya mantang gitu pura fana ke pegah dan magapnya hidung ke fana. Kamu yo ke fana. Nya berarti kan fana, mantang ke sadari ro fana. Nya urang fana bebut megetu pura fana hana. Yang istilah tak tahu, mana pun tak bahas panjang lebar. Oleh ini Limu Ghazali bahas panjang bacut karena untuk gepegak gambaran-gambaran dan gelogikakan. Artinya menghabiskan waktu untuk anak kesimpulan. Abad tanya buat nyo kan mandum na kitab. Tadi nyo buat anak kitab, bahan hanya baca mandum tu anak kesimpulan. Kemudian yang maksud ate no puatra. Pu atenya lagi tak ate lemo atau ate kameng yang tak beloi pasai ate mano. Maksud ate no latifah az-zakirah al-arifah allati hiya mahbad anwar ilahiyah. Ate adalah wadah lembut yang menyimpan memori yang menjadi tempat berlabuh cahaya-cahaya Tuhan. Yang maksud ate. Jadi menyo ate gekel latifah nyan baiknya hanjit taraba ya tahalluh, hanjit taraba, hanjit ta gusu. Kan ate yang kalbun dan yakun, yang hanya fisik. Tapi lang kalbun yang jantungnya nyaninan nagebi latifah li Allah. Kekal latifah rabbaniyah yang wate gepetren cahaya-cahaya ilahi li Allah kenal lang atenya ngepancar. Atanya hana didau latifah yang nan mentang latifah, ke latifah naurang. Latifahnya wadah lembut yang menyimpan memori yang menjadi tempat berlabuh cahaya-cahaya Tuhan. Kan ate yang bentuk secara fisik. Karena punya ate yang berbentuk secara fisik yang hitamang dalam alam khalqi kan. Dinyankan
kan alam ruh. Ati yang dimaksud ini alam ruh, kan alam khalqi. Kan. Kemudian apabila kamu telah memahami maksud daripada fana, maka tinggallah menggunjing dan mendustakan dengan barang yang tidak diliputi oleh ilmunya. Artinya tanya kata gambaran fana bunuh sedikit, walau hana panjang, hana detil, baik sagai-sagai tapi sulit atau tadustai. Karena dalam Al-Quran Allah pegah bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi. Mereka manusia itu mendustai sesuatu yang tidak mereka faham. Mati hana mufhum baik tak penafi, baik tak ingkari. Sahabat orang akhirat tengok, mati kebuka hijab di Allah, ternyata apa yang pegahnya tanya akan menyesal. Maka apabila engkau pahami fana dalam al-madhkur, maka ketahuilah bahawa sungguh itu awal tarik. Artinya tanya kaitim fana kepada Allah, karam tanya dalam mengingat Allah, yang berarti kana awal jalan dalam teruk kan. Maka langkah kelirunya orang yang baru hidang ratib, baru utama lantarikat berharo katruk. Anak truk laman mantang awal jalan. Mentang awal jalan, waktu bi rumah mentang bak jurung. Kalau metruk menjalan raya apa? Wa adhihab ilallah, itu berjalan menuju kepada Allah. Inama al-hadiyu ba'da, hanyasanya petunjuk oleh awal jalannya. Maka ini geken salikin. Nah istilah salikin, nah istilah wasilin. Salikin orang yang telah menempuh rohani untuk mendekatkan diri kepada Allah, melakukan perjalanan rohani mendekatkan diri kepada Allah, nyaken salik. Salikin jamak salik. Cecah kan suluk kebalik. Jadi orang yang katruk nyaken wasilin, usul sampai. Jadi pun nilai tak tempuh jalan untuk mendekatkan kepada Allah, duduk Allah gebi hidayah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Harus bermujahadah ile. Mujahadah ile, tempuh jalan ile, baru Allah gebi hidayah. Tetapi ini karam pada kali pertama bagaikan kilat yang menyambar. Kalla ma yasbut wa yadum, sedikit yang mampu bertahan dan kontinu. Jadi orang hana fana 24 jam. Jadi fananya kadang-kadang lagi kilat menyambar, goen karam dalam mengingat Allah. Duduk kagak sadar lah man. Nah yang model menan. Karena dawam demikian menjadi adat yang rasikah dan hai'ah yang sabitah. Jadi menyetekedi dawam langgeng fana atau istighraq karam nyan dalam Allah, mengingat Allah, nyan akan menjadi suasana yang permanen bagi nyan, dan nyan akan melihat alam yang tinggi dan melihat wujud hakiki. Dan dihekalan alam-alam gaib yang menyorong kagebi tingkatannya. Dihekalan bentuk para malaikat, dihekalan roh para nabi-nabi yang kahanali, dan dihekalan roh para wali-wali dalam bentuk yang elok dan bentuk yang bagus. Yang orang yang kagebi kage singkap atanya oleh Allah. Pihana mandum gebi. Yang adalah samarah lubab zikir. Samarah buah daripada intisari zikir. Man permulaan buah zikir dari pun, dari zikir lisan, dari zikir lidah. Kemudian baru zikir hati secara memaksa diri takalluf. Jadi tanya mantang mak pun nak geseh-geseh, mantang zikir lisan tapi. Permulaan dari zikir lisan, alian baru beranjak kepada zikir kalbi, zikir hati, tapi harus takalluf paksa. Mam yang menan hantruk kepada zikir kalbi ke baik nama zikir lek, hang bisi. Apa kebegali Ibnu Athaillah Zakandari, jangan kamu meninggalkan zikir lantaran kamu belum bisa fokus, belum bisa hudur. Sebab zikir dalam keadaan lalu ate lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Tenda yang sahabat tungku tak berzikir tapi ate tanya lalu, ate dalam keadaan lamunan, ate dalam keadaan melalang buana ke mana-mana, daripada hana berzikir. Enggak berzikir, daripada tan. Daripada buta kau enggak juling, daripada putuh kau enggak genting ke lewat Aceh. Hari daripada sapu hutang, aku berzikir aja walau hati dalam keadaan lalu, tapi bertadepu baik tak cukupkan, tak puaskan diri nanto.
na zikir yang lebih tinggi lah, itu zikir dengan qalbi, lisan dan qalbi. Baik lisan tu, walau permulaan ni dari zikir lisan. Kemudian baru wateka zikir artinya kajit ke karakter tanya, melekat bak diri tanya, baru inan didominasi oleh ingat kepada Allah dalam hati tanya. Sehingga watek urang ka didominasi oleh ingat Allah, lafaz-lafaz zikir yang mentang terlupakan hana rugu ucap le. Lagi tanya watek kata miliki urang ina nak pegat surat lam, pegat surat yang ke ngelam laki lamaran. Ni kali nikah pun surat-surat lam. Jamun dia mentang dalam jik merumpuk yang surat taat. Suratnya ke ibadat zikir lisani. Taat suratnya inan tuk padungga tersebut. Ananda dosa-dosa pi sebut dengan ucapan-ucapan kasih sayang ke orang yang tercintai. Bang kali dah miliki kali nikah, surat-surat ijak bagi anali. Yang menang ke orang yang ka mendominasi Allah dalam hati katnya, hana tinggal gile ke ucapan zikir-zikir lisanian. Kan kena pegahnya kan ibadat, tapi sirna keroi karena agaknya kalau lebih mengingat kepada al-madhkur. Al-madhkur iaitu Allah. Kemudian ini adalah rahasia sabda Nabi SAW, man ahabba ay yarfa, man ahabba ay yarta fi riyadil jannah fal yuksir zikrullah. Barang siapa cinta atau senang bertamasya dalam kebun-kebun syurga, maka hendak memperbanyak ia mengingat Allah. Jadi bila tak ingat Allah, yang ibarat tanya melalang buana berkelana ke dalam kebun syurga. Bahkan rahasia sabda Nabi melebihi zikir yang tisam atas zikir yang didengar oleh malaikat hafazah 70 buah gandaan. Sogat tak zikir secara sir dalam hati, ngan tak zikir secara lisan didengar oleh malaikat, lebih gat 70 gandaan lebih gat dalam zikir dalam hati. Tapi baik dua menyo bak tempat-tempat yang dia berzikir, yang dia berzikir ngati nak nampak bala. Mesti lu sembahyang dia berzikir leplo lega subhanallah, leplo lega alhamdulillah, leplo lega Allahu akbar. Ni dua tok. Hana terucap dengan lidah, yang nampak bala. Pahala zikir hati merumpak, tapi pahala yang dijanji gebi ke orang berzikir lu sembahyang leplo lega yang nak merumpak, yang tetap harus ucap dengan lidah. Jadi kan memandum zikirnya dengan hati, najib mupak-pak harus tak ucap dengan lidah. Kemudian kenapa dikhususkan kondisi tersingkap hal-hal gaib dengan kondisi fana? Saya tanya ngino, pakan urang di kekalan ata-ata gaib, di kekalan neraka, di kekalan syurga, di kekalan aras, di kekalan malaikat, di kekalan roh para nabi-nabi yang kahanali, di kekalan roh para wali, hanya gebili Allah ke urang yang fana dalam zikir. Hanya gebi ke gedanya. Dia gedanya jaga kahwa dan kekalan kiban rupa Nabi Muhammad, kibar rupa Nabi Adam, begepeduh. Lagi tanya putar video, beduh menang. Pakai gebi. Bahkan hanya gebi ke hal fana. Ini jawaban Imam Ghazali, ketahui olehmu ini cerita panjang untuk membahasnya. Yang panjang tak nyo geplo. Hansip malamnya tu. Wadhalika bermakna demikian apabila engkau renungkan lima tukassir an tudrak qaunul hawas wa awarid nafsi wa syahwatiha. Apabila engkau renungi, niscaya engkau tidak akan bisa membatasi diri daripada bahawa engkau terdapat qaunal hawas, keadaan hawas dan awarid nafsu dan syahwat dapat menggiring kepada ini alam mahsus, iaitu alam kepalsuan dan alam tipuan. Artinya merenungi secara betul, tanya yang dih takalannya kengken mecih yang bisa taraba, yang bisa tak rasakan tok. Yang alam mahsuh ke dih takalan. Tapi ada yang dih takalannya yang alam yang penuh kepalsuan dan tipuan. Tetapi sabah saat tengah punya Allah ge singkap ge pedih bak tanya, ada yang tisom yang hana dihnya, yang akan hilang ubena penghalang-penghalang daripada alam-alam gaib. Gebo contoh ino, sira urang awate tengut mentang dia.
Awate tengut nyan yang mantang gak nyan udip tengut cuman. Ubina hawas gak nyan kakak berhenti. Mana hawas berhenti teta cukeh urang tengut hang tepi teli. Pi urang jaga ada cukeh kan batai geli ke tepi. Urang tengut hana tanda hawas perasaan nyan gak berhenti. Dalam kondisi tengut wate berhenti hawas pedum yang deh la lempo dah. Atai hanai ke dia kah? Nya tergantung pu yang lempo. Nah lempo gak dan lempo bro. Yang gebu contoh urang lam tengut mantang yang baru siat mati perasaan bisa deh hata gaib. Ni bayangkan urang yang kelam tengut mati perasaan urang fana benar. Urang kakaram dalam mahabbah Allah. Ana mustahil deh hata yang gaib yang hana deh ba urang lain. Adian kan sabo hal yang mustahil ni pegahan. Maka ino gepingat lima tadi jangan kamu mengingkari. Baik sampai dia tanya hana bisa tak alami hal-hal yang laginya tak ingkari handa batih. Sebab me handa batih itamang dalam firman Allah gepegah dalam sebuah surat iaitu surat Qaf, surat Qaf. Laqad kunta fi ghaflah min haza. Kamu dahulu ketika di dunia fi ghaflatin min haza. Dalam kelalaian, ketidaktahuan daripada ini. Fakashafna anka ghita'aka. Hari ini kami singkapkan tutupan yang menutupi pandangan kamu. Fabasarukal yauma hadid. Maka penglihatan kamu pada hari ini amat tajam. Jadi orang akhirat ni gekeun getimplak saja. Timplak oleh Allah nya watai dunia berapa anggap betih. Nya orangnya cok kadih agak betih. Jadi baik sampai watai hanadih batanya tak ingkari. Man tak yakini mentang mungkin Allah hana puduh dalam batanya karena mentang berat karat dalam hati karena hati tanya mentang berat hak kuto. Ketahui olehmu bahawa sungguh iman, ilmu dan rasa nalheboh tingkatan yang mutabaidah berjauhan. Ini tanya harus dipahami le tasawuf. Ketika berbicara masalah tasawuf, ia berbicara masalah perasaan. Tasawuf ini bermacam-macam. Nah tasawuf yang akhlaki. Tasawuf akhlaki bersifat dengan sabar, tawakal, bagus dan alian PJO, tipu-tipu anagat, dengki, tekabu, hasad, sombong, ujub. Yang tasawuf akhlaki. Tapi nasib tasawuf yang membicarakan tentang perasaan atau rasa. Ini naleboh tingkatan. Pertama iman. Imannya keyakinan. Yang kedua ilmu, pengetahuan. Yang ketiga rasa. Yang naleboh tingkatan atau level yang antara satu dengan lain mutabaidah, saling berjauhan, ana toto. Ini aku pegak gambaran lima tadi. Yang agak dewasa becut gambaran ni contoh. Fainal innin orang yang impoten umpamanya. Yutasawwar digambarkan bahawa membenarkan dengan ada syahwat hubungan intim bagi orang lain dengan bahawa menerima demikian daripada orang yang bagus sangkaannya dengan orang tersebut dan tidak mencurigai orang tersebut dengan berbohong. Yang demikian itu iman. Tira orang impoten gaknya hana gem kawin. Gepatih mangat hubungan intim. Pakang gepatih gedenga bak ngen yang ngenyan hanai musulit dan ngenyan jerodan ke ngenyan. Dengan iman. Tanya tamu iman na akhirat. Tamu iman na syurga neraka. Tamu iman na para malaikat. Karena yang sampaikan Rasul. Rasul ge sampaikan kepada sahabat. Sahabat ge sampaikan ke tabi'in. Tabi'in ge sampaikan ke tabi'in. Tabi'in muncul pikiran untuk ge bukukan. Sehingga lahir kitab-kitab hadis. Sehingga buku-bukunya entah baca lagi kitanya orangnya. Yang mana Nabi pernah pegah na syurga, na neraka, na para malaikat. Yang kan iman kan. Imannya sesuatu yang hana terasa, cuman tak percaya, tasdik. Maka makna iman ini tasdiku maja'a bihin Nabi, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Yang mana iman. Lagi orang impoten, ana pernah kawin tapi yakin ke bahawa hubungan suami isteri yang satu hal yang nikmat. Pakan yakin karena gedenga bangun, dipegah dengan yang kali kawin. Nya iman. Yang kalau untuk tingkat ilmu baru iman. Kemudian wa yatasawwaru dan digambarkan pengetahuan, digambarkan akan bahawa sungguh orang impoten ya'lamu bil burhan wujudahu li ghairi. Ilmu legatnya dengan bukti adanya syahwat wika bagi lain gatnya. Na bukti, na dalil. Kita yang mbak ngan tah dalil, tah bukti, kai pegah dengan bukti dan dalil.
Yang berarti kan dari awal taraf keimanan kait kepada tingkat ilmu. Dah referensi ilmu ba orang important. Sedangkan Nabi saya rasakan makat atau sumber gatnya, referensi gatnya gekias kepada syahwat makanan. Nah, kita yang lengan meno hai tengku yang important atau ne baju makanan timpan yang mangat timpan pula masuk kaya. Berarti mangat timpan, bak timpannya na syahwat makanan itu. Menansid bak menjima na syahwat jima. Oh nyo menan itu. Nah, yang berarti kan kata tingkat ilmu. Kau mampu menganalogi ke, mampu mengkias, membanding. Nya bunuh hana iman tu. Iman ni tak benarkan pu yang pegah legop, hana curiga dan hana ragu tu kurungnya. Nya ke iman. Nya kata tingkat na tak pegat argumen, na dalil ataupun na analogi, na tak kias, nya nanti kali iman kai ke tingkat ilmu. Sebagai contoh orang important mana supaya agaknya dari iman di ke tingkat ilmu. Berarti agaknya payah ke analogi, ke pegat perbandingan lagi bak makanan na syahwat yang menan idih nasi syahwat. Cuma Allah nak gebi kekuatan kelung hingga nak bisa lu rasakan karena important. Kemudian menyotruk bak tingkat pun tak betul no rasa. Nyan menyorasa payah melalui kahwin. Nah, payah kahwin ni betul rasa. Ada orang kalau kahwin hana mampu melakukan hubungan suami isteri yang bagian paling nak iman dan ilmu. Menasib tanya dalam berzikir, tanya hana truk kepada makam istighraq, hana karam tanya dalam mengingat Allah. Yang berarti paling iman lagai. Atau tiga gaya tingkat ilmu enan lagai. Menyuzuk belum. Maka persoalan tasawuf apa yang dirasakan oleh para walinya zuk belum. Zuknya nata yang dirasakan. Atau yang dirasakan hendak ungkapkan. Lagi tanya kalau keluarga dia nak pegang mangat hubungan suami isteri, dia nak pegang bak demi tika. Bak nak surah bak demi tika, ada yang terasakan dia tanya. Malah i pegah lah demi tika, pupun pegak buat dia nilainya urinang ba. Dianggap aja dia tanya tak lakukan hubungan suami isteri, nya fikir tak apa urinang. Karena yang nak mit mentang usia tika, hai tu amu pom ji hata lagi kan. Kalau nak zuk bak ji, yang baru nak iman dan ilmu. Menan kegambaran orang yang tahu dengan Allah, yang kakaram dalam mahabbah Allah, nya orangnya katuk tingkat zuk kagerasakan. Menansi contohlah ilm orang sakit. Sakit atau penyakit nya le orang awam yang sehat hang gede kiban sakit kan. Cuma ngeimani saja. Tapi mio doktor tabib yang betul-betul agaknya memiliki argumen atau ilmu yang kuat tentang ilmu medis, nya dari tingkat iman katruk kepada tingkat ilmu. Tapi nya orang kali pernah sakit, nya kali ilmu dan iman katruk tingkat zuk. Tanya kalau pernah pengalaman sakit 20 ton kaumu jarum impus kalau pernah tak rasa. Nya tai pegah legok kiban pengalaman sakit, sakit tipus, sakit DBD, sakit bermacam-macam sakit, hanya sekedar iman lah kan. Hana truk tingkat zuk belum. Tak iman karena yang pegah agaknya yakin tu. Pergi doktor kan haji na ilmu kaijak likula yang ilmu ya benar iman yang ilmu berarti adapun zuk yang bersakit drole sakit draw baru datang kiban makna zuk. Yang kabeh dari persoalannya nya kembali ke persoalan ilm. Jika kamu bertanya kata Imam Ghazali menan urusan zikirnya raya tat saugat dah baca zikir dengan Quran. Ini kan pertanyaan ilm baru kalau tabut bila engkau diket amalan manusia yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Tapi orangnya lagi-lagi kahaya zikir dengan Quran. Nya butuh jawaban dia. Jawaban Imam Ghazali, ketahuilah bahawa sungguh membaca Al-Quran itu paling utama bagi makhluk seluruh mereka itu. Makhluk secara umum amalan paling utama membaca Quran. Faham tidak faham tetap dapat pahala. Mufhum hana mufhum tanya detail ayat tetap dapat pahala. Walau lebih pahala orang yang tadabbur. Tapi pahala tetap dapat walau hana tak fahami. Tetapi nak beda bacutnya orang yang kau fokus menjajaki jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, nya kali Al-Quran selama haji lebih utama ke gaya. Bahkan kali Al-Quran lebih utama karena Al-Quran mencakup
berbagai macam pembahasan yang inti dalam Al-Quran, na tentang mau'izah, na tentang cerita umat-umat awal, pelajaran, na tentang hukum hakam. Punya zikir hanya satu, zikir la ilaha illallah. Yang tak baca 3 bega, 10 bega, 1 juta ke, tetapnya masalah tauhid. Tapi ketika ada baca ayat, ada itu ayat cerita Nabi Musa, cerita tentang Fir'aun, cerita Nabi Saleh. Jadi pikirannya melalang buana siaga tahu dalam kebun Al-Quran. Maka punya orang kena fokus mendekatkan diri kepada Allah, nyokan Al-Quran lebih utama, zikir, nah zikir khusus. Punya secara umum ke masyarakat awam lebih utama Al-Quran dengan zikir. Pulang punya ron hana nicok tarikat, ron hana bertarikat yang baca Quran tu. Zakan dibelin 3 paling kurang mukhatam. Yang amalan paling utama, hana paling utama lain. Yang amalan zikir yang benar tepu arti secara global beruna manfaat. Tapi Quran watak anan tepu arti tetap je ke ibadat. Tapi orang yang ingin menempuh jalan kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, nyo legotnya butuh sabah amal yang khusus kegotnya baik goyang hati saya tahu. Ya dah pegah bahasa Aceh, orang baca Quran ni iplung pikiran dia tahu. Pulang yang depu makna yang tengah kepegah. Inan dengar cerita masalah Nabi Musa dengan Fir'aun. Pikirannya tentang masalah kisah-kisahnya. Itu kah menyangkut masalah hukum pera'i. Kai pelung kenyan leza. Itu kah menyangkut masalah hukum zakat. Jadi Al-Qurannya isi ji multi letak. Tapi punya zikir kan hanya sabah itu subhanallah, yang tasbih Allah tau. Allahu akbar itu tadi agungkan Allah, perhana yang lebih akbar selain Allah. Jadi tanya fokus bak sabah titik. Tapi yang Al-Quran hanya fokus sabah titik, saya tahu pelung hati. Maka punya orang yang ingin untuk mendekatkan diri kepada Allah, fokus katnya nya gepegah lebih ke Quran. Lebih ke zikir. Intik wate-ate katnya kacau terganggu dia ke baca Al-Quran. Di kiban dah pegak gambaran. Al-Qurannya secara mutlak amalan paling utama bagi orang awam. Tapi ketika seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah secara khusus, nya kadang-kadang tidak selamanya Al-Quran lebih utama. Kadang-kadang zikir yang lebih utama. Kan? Maka jika kamu bertanya, apa zikir yang lebih utama? Zikir yang lebih utama? La ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar. Maka ketahui olehmu bahwa yang paling utama zikir adalah istilah madhkur alal qalbi, yang dizikirkan menguasai hati tanya, yang paling utama. Dah dizikirkan Allah. Sebab dalam zikirnya kena kalimat Allah, la ilaha illallah, na Allah. Subhanallah, na Allah. Alhamdulillah, na Allah sit. Allahu akbar, na Allah sit. Belum la haula wala quwata illa billah, na Allah sit. Astaghfirullah, na Allah sit. Jadi al-madhkurinan Allah. Zikir yang paling utama istilah al-madhkur hati-hati. Apa maknanya? Al-madhkur iaitu Allah menguasai hati tanyanya yang paling utama. Mahan sanggup? Mahan sanggup baru tatun uyupnya. Kemudian wate kahan sanggup. Pakan beda-beda. Beda-beda sehingga hana sabah zikir lele macam. Penyebab ji karena selama kitanya mantang ketergantungan dengan zikir lisan dan tak bersamai dengan hati, hana fokus dalam kepada salah sabah, yang sifat-sifat yang dalam setiap zikirnya mempengaruhi kepada kitanya. Karena sifat Allah yang disebut dalam zikirnya kan beda-beda. Selagi Allahu akbar, ini menunjukkan sifat Allah memiliki sifat keagungan. Subhanallah menunjukkan Allah maha bersih daripada sesuatu yang tidaklah layak. Alhamdulillah menunjukkan kesempurnaan Allah. Jadi beda-beda sifat ataupun makna yang dikandung dalam setiap zikir. Malah Imam Ghazali membuat satu zikir khusus yang berbeza tiap orang. Nya versi Imam Ghazali le. Imam Ghazali katnya punya orang Jumaat yang baca ya Allah tiri bega. Yang nak disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Punya orang Sabtu yang la ilaha illallah tiri bega. Punya orang Ahad yang ya hayyu ya qayyum tiri bega. Mioro Senin yang la haula wala quwata illa billahil aliyil azim bega. Mioro Selasa Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim yang bega. Uro Rabu astaghfirullahal azim bega. Uro Khamis subhanallahal azim wa bihamdihi. Yang
Jadi bego. Jadi nyan menurut versi Mudali, itu versi ulama-ulama lain la ilm. Karena apakah ulama-ulamanya beda geterapkan zikir kepada para murid beliau? Karenanya menurut pengalaman rohani. Maka tarikat beda-beda kan. Kadang le siro gure mursyid, siro ulama, wate wirid ya hayyu ya qayyum nyan yang paling membuat god nyan fokus ke Allah dan truk bina hajat ganya. Kakaknya nggak sampaikan ke murid. Maka beda tarikat, sedikit beda wirid-wirid dan zikir ji. Hantama mendung. Jadi ada yang tah zikir yang paling utama. Jawaban Imam Ghazali tergantung kondisi. Kondisi batin kita. Oh tanya le dosa, pendosa. Nyan perlu istighfar. Perlu istighfar, perlu selawat kerana untuk mendapatkan syafaat Rasul. Bahkan mudah dapat syafaat Rasul. Termasuk zikir yang paling utama ini la ilaha illallah al-hayyul qayyum. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. Karena al-hayyul qayyumnya ditaman dalam ismul a'zam. La ilaha illallah al-hayyul qayyum. La ilaha illallah al-hayyul qayyum yang termasuk zikir yang paling utama. Jadi tergantung zikir. Yang leluhur nak amalan jika ajarkan ni para ulama la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dirtuh ge. Yang setiap dia sembahyang luhur. Kemudian nasyid zikir-zikir yang lain dalam bentuk yang lain. Lagi contoh ini, contohnya subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebab subhanallah ini untuk mensucikan Allah. Alhamdulillah memberikan makna bahawa tersandarkan bina nikmat kepada Allah. Kemudian la ilaha illallah yang katanya ucapnya yang merupakan tauhid hakiki, dan Allahu akbar yang gemaksud daripada lafaz Allahu akbar kan kena pegang Allahnya akbar min ghairi. Dapat nampak banding. Jadi nak buat penjelasan mana Allahu akbar. Kalau dikatakan Allah maha besar, berarti nak yang besar lain, Allah yang maha kemenan. Nampak banding antara Allah dengan kan Allah, nampak banding. Pun makna Allahu akbar kan makna Allahu akbar lebih besar Allah yang lain. Allah maha besar kan hana sebanding dengan Allah yang makna. Kan makna ji na lain yang besar, cuma Allah yang lebih besar kemenan. Yang kira-kira gambaran hana belum baca detail karena panjang tat penjelasan itu. Panjang tat penjelasan hana be kalau ringkas-ringkas hentang. Jadi yang kesimpulan berarti dalam zikir yang kitanya ucapkannya tergantung kondisi. Mio kondisi batin kitanya mantang sering kacau, mantang sering terganggu dengan hal-hal duniawi, nyo kadang-kadang bersering baca Quran untuk membersihkan hati. Pada tanya kau fokus dan ibadat untuk dekatkan diri kepada Allah, pilih zikir-zikir khusus yang membuat tanya fokus dalam berzikir. Pekul la ilaha illallah, pekul subhanallah. Atau tak bagi-bagi watai, mesti bengah tamu zikir pu zikir. Terbengah biasa agak ajarkan dalam hadis-hadis le sebuah zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah firtuga. Yang dibaca le azan subuh juga dalam sembahyang sunat fajar. Yang anjurkan, yang merumpa inan ka le subuh, yang merumpa inan ka watai duha. Kau ji bengah baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tiluluhu baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap lu sembahyang baca tasbih yang biasa, subhanallah, subhanallah 20 lega, alhamdulillah 20 lega, Allahu akbar 20 lega. Nyan mentang terjaga zikir-zikir tertentu yang luar biasa fadilat. Yang penting beristiqamah tapi baik menyanjana menyanjan khusus lu subuh dengan lu maghrib tamah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 ga. Yang letak fadilah-fadilah dalam hadis. Malah menyertanya tak langgengkan baca subhanallah 20 lega, alhamdulillah 20 lega, Allahu akbar 20 lega setiap le sembahyang fardu, yang akan gebi keampunan dosa walau dosa tanya lagi ibarat air buih di laut. Tapi syarat selama tidak sangkut paut dengan manusia. Nya dosa sangkut paut manusia harus laki maah bak yang bersangkutan. Amadang meratip-ratip tu. Jadi punya dosa dengan Allah, dosa kecil dengan Allah,
nyan memadang dengan biasa ratib akan Allah hilangkan dosa tersebut. Tapi punya dosa besar yang butuh kepada taubat nasuha. Adapun riwayat lain haji bisa menghapuskan dosa besar. Tapi punya dosa kecil nyan dengan amalan-amalan rutin wirid nyan terhapus. Tapi yang sanggup bawa manusia pada kemah nak hutang bayar bayi. Ana bayi hutang ratib mentang. Bayar bayi hutang. Yang kira-kira gambaran tentang masalah zikir, mudah-mudahan Allah jadikannya termasuk min ahli zikir, dan Allah jadikannya lebih mudah dan senang selalu mengucapkan zikir-zikir. Tapi berniakini zikirnya tidak akan bermanfaat menyeron hana dawam. Berkali Imam Haddad, az-zikru la tanfa illa bid dawam. Zikir han bermanfaat kecuali dengan dawam. Harus continue dan dawam. Menyohana continue ni baca ajan yang galak, nyohana manfaat. Kerana manfaat sekecil. Manfaat setiap lafaz yang terucap pasti Allah akan genilai ya. Setiap lafaz yang terucap ulam lafaz zikir pasti Allah akan beri pahala. Cuman manfaat dia kurang. La tu'assiru, la tanfa' wa la tu'assir. Han akan bermanfaat dan tidak akan memberi bekas. Sebab setiap amalan baru memberi bekas, baru berdampak je, harus berdawam, sering taucapkan. Jadi amalan menghasilkan manfaat payah bertalalui 4 ta. 4 ta itulah mazhab Isyak 4 T. Ta 4 ta atau 4 T. Pertama, takrir, mengulang-ulang. Hanya 3 tak kan. Yang 3 tok nombor ratib, yang kana tanya mbak gureh hana manfaat sapu kang. Hana diu sapu golom. Pada enggak lah baru 3. Jadi harus takrir je. Takrir mengulang-ulang. Yang kedua, takrir. Ya benar, takrir dengan kaf, dengan ke. Nya takrir dengan kaf. Takrir menetap atau nempel, menempel zikirnya ba ati danyo. Yang baru kun takrir. Yang ketiga, taksir, taksir membekas. Yang keempat, tanwir, cahaya. Baru dih cahaya muka yang selalu berzikir kepada Allah, zikirnya menyazikir ka menetap dan ka menempel. Punya zikir mentang baru 3 ge 2 ge taulang 6 ratib utena rumah kajak sama dia tok. Atau 6 wirid utena pimpin leng kuimum tok. Yang kuimum le sembahyang al-Fatihah juga kerana wirid le. Nyan hana menempel dan hana takrir, hana mengulang, hana menetap, hana membekas pajan je ke tanwir cahaya. Baru je ke tanwir je ke cahaya ketika zikirnya ka menempel dan membekas. Orang menyoka menempel dan membekas zikir, Allah gebi cahaya kegaknya. Cahaya ibarat lampu. Dia kekalan ta yang hak, ta yang batil. Jadi orangnya hana gampang le berbuat kesalahan menyoka berzikir. Kamu temu jauh Hadramaut. Temu dayang ba ulama ide. Gimana cara ta didik santri supaya bersematih dah saja. Berpatuh. Jawapan orangnya simple tak. Gi perbiasakan zikir. Emang hati dia hai terima masa dengan zikir gimana cara je kepatuh santri. Gimana cara nikmat patuh dengan zikir. Padahal dia dah kalan penjelasan dalam kitab-kitab betul. Tapi zikir yang katruk bertingkat takrir, taksir baru tanwir. Lebotan atau lebote. Lebota yang pertama takrir ulang-ulang, kedua takrir bermenempel atau menetap, yang kedua taksir membekas, yang keempat baru tanwir memberi cahaya. Adanya pelai zikirnya menjadi nur cahaya harus lalui benar lebote likatnya baru nanti yang keput itu tanwir. Jadi hana mudah haji. Kan dengan 3-2 ga tamu zikir teruk ju hajat. Maka punya orang yang akan menjadi darah gapah zikir katnya nyan hana payah gepaca apa yang tak ayat geraja gepruh nang ngaji. Bukaje. Itanya tak baca surah Yasin dah baca han mujarab Mana menjarab nyan baru dah baca rakam dan baca tan. Jadi punya orang yang zikirnya kajet ke nafah ke gepruh mantan lang je kubat nyandum gambaran dia ti kam menempel zikir amalannya. Tengok anak dia tajuk dari kat tinggal gerai dalam buku nan. Ada pompon lagai suu memang dia kan ali. Jadi wirid dan zikir hana pelai sebenarnya payang-payang tak. Cuman ni jaga mentang berutin. Zikir panik pijut hana pelai payang. Yang mentang dijaga subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, tapi membaca sering-sering insya-Allah akan terasa manfaat dia dan akan terasa bekas daripada zikir tersebut. Man juga lentup
Nal heboh zikir yang dianjurkan oleh Imam Haddad ada jid dijadikan rutinitas tanya sehari-hari. Tal heboh zikirnya yang pertama istighfar. Istighfar kepada Allahnya harus dijadikan sebagai rutinitas ti uro. Pulau roh Jumaat. Roh Jumaat adalah sebuah amalan yang dilakukan oleh Rasulullah bengah adalah memperbanyak istighfar. Rasulullah dalam sebuah hadis 70 ge istighfar setiap hari. Malah na riwayat 100 kali. Bayangkan Rasul yang jaminan masuk surga, kekasih Allah masih beristighfar. Apalagi kitanya yang tiura berlumuran dosa, hantam pernah tak istighfar. Maka gesarankan oleh Imam Haddad, leboh wiridnya baik tinggal tiura. Pertama istighfar. Usahakan betul 70 atau 100 tiura. Istighfar bagaimanapun lafaz je terserah. Astagfirullah paling tingkat. Astagfirullahalazim je si. Astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih je si. Terserah tanya kibang galak dah baca. Oh nyoba payang-payang tak mangap bagahla. Astagfirullah anda. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Baca dalam keadaan fokus hati. Istighfar. Yang kedua salawat. Salawatnya untuk memancing tanya dekat dengan Rasul, syafaat. Syafaat Rasul agar Rasul dekat dengannya dan mudah mendapatkan syafaat, perbanyak salawat. Sebab satu-satunya perantara antara tanya dengan Allah Rasulullah, mana lain. Yang perantara antara tanya dengan Allah. Maka perlu salawat kepada Rasulullah. Salawat paling singkat sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. 30 minit karena 3 baga. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, salawat Jibril tu. Kita baca salawat Nariyah, salawat Kulum, Tibbul Qulub, panjang dah. Baca yang banyak-banyak dah, penting nak rutin. Kemudian yang kedua la ilaha illallah. Pakal la ilaha illallah benar tahu ucap tib uro minimal muzir toga karenanya untuk mengupdate iman, tajdid iman. Rasulullah ni ingatkan kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, wa kaifa nujaddid imanana ya Rasulullah? Kiban kamu update, kamu perbaharui iman kamu wahai Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak mengucap la ilaha illallah. Nyan mentang leboh wirid menyoba detat, nyan mentang jaga. Tapi berutin dengan lembaga benar baru terasa manfaat dan proken khasiat daripada zikir tersebut. Yang hana kakak, yang menyanjana menyanjantan, yang hana terasa manfaat. Mentang pengajian tanya selanjutnya sesi tanya jawab. Kadang yang ingin ditanyakan dipersilakan. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab hanya untuk 3 pertanyaan. Bisa bertanya langsung atau melalui WA via nomor 0853 5860 6454 0853 5860 6454. Kami persilahkan pada jamaah yang ingin bertanya langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abi yang saya muliakan, maaf sebelumnya pertanyaan saya tidak berkaitan dengan pembahasan pada waktu ini. Yang pertama, bagaimana penjelasan yang benar mengenai mushaf Fatimah yang diyakini kaum Syiah sebagai mushaf mereka dan menolak kebenaran mushaf Utsmani? Yang kedua, solat sunat tahajud dikerjakan sesudah bangun dari tidur walau sekejap. Akan tetapi ada yang mengatakan boleh dikerjakan walau tanpa tidur dengan alasan karena tidak bisa tidur semalaman itu. Pertanyaannya, apakah ada kesunatan dan fadilahnya? Dan yang terakhir, bagaimana penjelasan mengenai maslahah mursalah
Fath Az-Zari'ah, Sadu Az-Zari'ah, dan Al-Adah. Atas jawaban Abi-Nabinya saya ucapkan Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan buat kuliah. Jadi yang pertama tentang mushaf. Memang ketika Rasulullah wafat, banyak mushaf yang beredar, sehingga dikenal dalam kitab Ulumul Quran dijelaskan nama mushaf Sayyidina Ali, nama mushaf Ibni Mas'ud, dan nama mushaf sahabat-sahabat yang lain. Karena dahulu Rasulullah tidak membukukan Al-Quran. Beliau hanya meriwayat secara mulut, meriwayat melalui mulut. Para sahabat dengar, sehingga Al-Qurannya dalam bentuk bahasa-bahasa Arab yang berbeda versi. Setelah Rasulullah wafat, masa Abu Bakar sudah muncul ide-ide untuk membukukan Al-Quran. Apalagi setelah banyak sahabat yang menghafal Al-Quran yang wafat dalam peperangan. Tapi karena Abu Bakar tidak lama berkuasa, hanya 2 tahun, dan ada persoalan yang lebih rumit masa Abu Bakar, iaitu banyak orang murtad. Jadi persoalan membukukan Al-Quran yang kesampingkan nilai, hanakan dijadikan yang utama. Karena orang letak murtad dan haitim bayu zakut, yang paling persoalan yang rumit di masa Abu Bakar. Maka ide untuk membukukan Al-Qurannya tenggelam, ada lawa saja. Sudah masa Lihan Ali Abu Bakar muncul Khalifah Umar bin Khattab. Masa Umar bin Khattab pun masanya tengah ekspansi Islam besar-besaran ke luar negeri ke. Pengembangan Islam ke Baghdad, ke Mesir dan sebagainya di negara-negara Arab, sehingga han merempat fikir sikit tentang masalah pembukuan Al-Quran. Baru ide pembukuan Al-Qurannya ditangani secara serius masa Khalifah Utsman bin Affan. Watengan dari ubena riwayat-riwayat Al-Quran yang nama mushaf Sayyidina Ali, mushaf Ibni Mas'ud dan mushaf-mushaf yang lain, lega kumpulkan oleh para sahabat-sahabat Nabi, gesepakati bahawa mushaf yang bukukan oleh Khalifah Utsman bin Affan yang dijadikan pedoman. Tinggal kan pegat napa dumbo, kirim unang ro Kufah, kirim unang ro Basarah, kirim Makkah, dan ditetapkan di Madinah sebagai daerah yang menjadi pusat kekuasaan Islam Matian. Yang dalam sejarah sedikit banyak je yang kali kita baca-baca dalam kitab. Kemudian muncul kelompok-kelompok lain yang tidak mengakui mushaf Utsman karena persoalan politik, karena persoalan ketidaksenangan mereka terhadap Khalifah Utsman. Contoh itu pengikut Syiah Fatimiyah itu, yang awaknya nak Quran mushaf roy, tak mushaf Sayyidina Fatimah, ada mushaf daripada Fatimah benar. Tapi ketahuilah yang kagak sepakati oleh ulama mulai dari sahabat Rasul bahawa mushaf Utsmani yang dijadikan kepegangan. Persoalan terjadi perbezaan kelompok di luar ajaran yang menjadi mayoritas dalam Islam, nya kan persoalan hal baru. Mulai lihan dari Rasulullah, mulai muncul aliran-aliran yang berbeda dengan kelompok-kelompok mayoritas. Jadi lagi tanya berdasarkan penjelasan yang kagak pegah dalam Ulumul Quran, hanjit tak baca menyo mushaf nyan hanai tamang dalam qiraah yang 10 buah riwayat. Karena nanti 10 buah riwayat Quran, na qiraah 7 yang mutawatir, na leboh tut yang hanatuk tingkat mutawatir. Tapi konsyat di balik qiraah 10 nyan nyai tamang dalam qiraah syad. Menyo ada yang menulis dalam mushaf Fatimah benar, hanai tamang dalam salah sabuh daripada qiraat 7 atau 10, yang penting hanya baca dan harim baca dalam sembahyang. Tak baca dalam sembahyang harim dah hansa. Tapi yang tamang dalam qiraat 10 atau qiraat 7 yang jeut. Menan le proken pegangan kegedanyo. Masalah kelompok lain punya masalah sendiri yang urusan mereka, urusannya. Kemudian persoalan yang kedua tentang masalah apa tanya saddud dari'ah, masalah mursalah dan sabatin ada. Hukum dalam
instrumen hukum dalam agama kitanya ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Yang disepakati naput, iaitu Al-Quran, hadis, qiyas dan ijma' ulama yang disepakati. Adapun yang selainnya terjadi perselisihan ulama, termasuk maslahah mursalah. Apa makna maslahah mursalah? Maslahah kebaikan, mursalah tidak diikatkan, tidak dikaitkan, yang makna lughat le. Maslahah mursalah, na maslahah muassirah, na maslahah na maslahah muassirah yang memberi bekas, dan na maslahah yang mulghah dibatalkan, dan na maslahah mursalah. Makna maslahah mursalah sebuah kebaikan yang oleh syarak hana dalil bahawanya dibatalkan, dan oleh syarak hana dalil bahawanya diperhitungkan. Hana dalil mu'tabarah, hana dalil mulghah. Maka karena hana dalil mu'tabarah, hana dalil mulghah, kekan mursalah. Apa makna mursalah? Dari irsal. Apa makna irsal? Itulah yang lagi punya panjang lumplah pingah hana jelas sih kamu pengai lembaga pertanyaan kuliah naji kan pertanyaan buat majlis umum. Maka nak tanya lu jauh si bacut. Di masalah mursalahnya satu kebaikan yang nak bak saboh perkara yang ingin kena cari hukum, tapi kebaikannya hana dalil bak syarak yang ge iktibar, hana dalil yang ge tolak. Dalil ge tolak hana, dalil ge iktibar hana. Maka kun mursalah. Apa makna mursal? Mutlak. Apa makna mutlak? Dalil ge iktibar hana, dalil ge ilgha hana. Mana ge ilgha ge abaikan, mana iktibar ge perhitungkan. Maka kun mursalah. Menyo dalam mazhab Syafi'i, masalah mursalahnya termasuk instrumen hukum yang dipertentangkan. Tidak semua sepakat untuk menjadikan masalah mursalah sebagai dalil hukum. Ada sebahagian mengakui, ada sebahagian tidak. Tapi yang masalah mursalahnya yang ramai ulama dijadikan sebagai salah satu dalil hukum dalam mazhab Maliki. Yang mazhab Syafi'i kurang. Yang jadi baca dalam buku-buku yang membahas tentang masalah mursalah. Dalam kitab Bidayah, dalam kitab Ghayatul Usul, bab qiyas, bab masalikul illah. Kemudian tentang saddud dari'ah atau saddud dara'i. Dari'ahnya jalan atau peluang. Saddud dari'ah menutup peluang. Lagi masa contoh saddud dari'ah, tatup habis haju wisata ulaud. Mang kenur lain man urang jauh laud kan hana yang cewek mandum nang jak keluarga. Haik dah jaga tu. Pun ijak keluarga tu gede kah? Kain mu pencan tu hana dapat link keluarga. Yang kan saddud dari'ah. Di saddud dari'ah menutup peluang. Baik tak buka peluang. Bantah buka wisata laut, wisata pantai. Walau tujuan untuk keluarga, tapi intit na yang curi-curi kesempatan. Jadi getuk peluang, kan saddud dari'ah. Ya al-adah benar, al-adah muhakkamah, adat dijadikan sebagai pijakan hukum. Yang le persoalan dalam fikih yang memang adatnya nak dijadikan sebagai pijakan hukum. Artinya Islam tidak berbenturan dengan tradisi, tetapi selama tradisinya tidak bertentangan dengan syariat. Makana hasanan ma ibandih sesuatu yang dianggap jeroh oleh orang mukmin bahwa indallahi hasan. Mana kira-kira anak tinggal letek je. Sesuatu yang oleh orang mukmin enggak anggap jeroh, yang juga dalam pandangan di sisi Allah sesuatu yang jeroh. Yang dalil bahwa adatnya bisa dijadikan pijakan hukum. Tapi lang kita kawaid nak tulis kait ji selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang gambaran jelas singkatnya panjang lebarnya payah tulis bab makalah. Film dalam pengajian. Saya nak heboh sabati apa? Tahajud. Punya pendapat mayoritas dalam kitab gedanya mazhab Syafi'i, hansah tahajud punya hana tengun. Tengun walau siat, yang penting bergadah kesadaran. Baik tengun menantok, bergadah kesadaran. Hana syarat bermelempur. Penting gadah kesadaran. Walau le maghrib. Orang kalau lumpurah juga tawai pak beda antara tahajud dengan qiyamul lail. Nya ulang itu. Qiyamul lail ibadat malam, qiyam deng, lail malam. Dengnya maksudnya salah satu rukun dalam sembahyang adalah qiyam deng.
sebut juzuk kita dakul. Maksud inan kendeng tapi ibadat. Sembahyang yang terlakukan di malam hari baru gekun qiyamul lail mulai le insya. Insya ni tamu lang qiyamul lail kan ya tak fardu. Qiyamul lail ni ibadat sunat. Mulai ibadat le insya nya masuk dalam kategori qiyamul lail. Tah ibadat le insya. Rawatib ba'diyah insya. Tah la ibadat le insya. Sembahyang tahiyat masjid le insya. Tah la ibadat le insya tasbih. Tahlah ibadat linsya punya Ramadan na tarawih. Tahlah ibadat linsya sembahyang sunat mutlak. Itu nama lih insya yang gekeng qiyamul lail. Yang ada anak tengut gekeng qiyamul lail. Tahajud lebih khusus. Tahajudnya masuk dalam qiyamul lail karena pelaksanaan di linsya. Tapi ji beda dengan qiyamul lail karena tahajud disyaratkan tengut. Karena sebahagian ulama gak artikan tahajud qiyamul lail, maka gak pegah agaknya apa ya? Benar tengut. Tapi yang tahajud yang memiliki makna khusus yang harus benar tengut. Dan jid oleh insya yang takdim. Bila yang maghrib pada nombor 7 kan. Yang takdim kanaron tengah dalam perantauan, dalam safar, yang takdim insya bab maghrib. Lan tengut ziat pada 7 lewat 15 kajut dengan tahajud sampai april tengah malam. Yang penting berkali tengut. Walau tengut dalam motor. Tengut yang ada kesadaran tapi baik tengut manggo. Jadi miolam fikih kitanya Syafi'iyah, hana ulama yang berpendapat tahajudnya dia ada hana tengok. Mungkin nak dengar kadang dari fikih-fikih yang lain, boleh jadi. Dalam mazhab tanya harus benar tengok baru kena tahajud. Tapi untuk qiyamul lail hana syarat benar tengok. Bagi contoh masa witir. Boino alasan haitim tengok insomnia, orang haitim tengok malam. Nya mana jawapan je? Apakah tahajud itu satu-satunya ibadat malam yang lebih utama? Hana lebih utama witir dengan tahajud. Kan tahajud lebih utama witir. Witir yang lebih utama. Mereka orang tanya, aku fikir bulan Ramadan tarawih lebih utama. Sehingga rawatib hana gepreh dandang tungkui mungkin salah tu tarawih rawatib nak sembahyang. Orang tapi belum ingat dalam pengajian. Ahli sembahyang fardu posisi di bawah fardu rawatib. Malah rawatib bisa menggantikan fardu seandainya seseorang lupa mengerjakan fardu. Tapi betul-betul lupa menyetingkan wajib qada. Menyoron kebiasaan pupuk rawatib nasi gaga tua nak sembahyang, nya rawatib yang pupuknya bisa menggantikan fardu. Nyandum rawatibnya lebih utama. Di bawahnya baru kedudukan sembahyang witir dan tahajud, di bawahnya baru tarawih. Lemu ilai tarawih hiup. Maka gara-gara hana ilmu di sebagian orang lang kampung ada li sembahyang isya tim berhabang ngan dandang gepreh dengkui mung geun salatu tarawih rahimakumullah. Berhabang dengan sembahyang ba'diyah hana. Padahal antara ba'diyah dengan tarawih lebih utama ba'diyah. Tapi karena hana mufhum fikir tarawih lebih utama sehingga ba'diyah hana sembahyang. Jadi kan tahajud satu-satunya ibadat paling utama. Mio gedanya yang kenang penyakit insomnia item tengut malam. Nah ibadat lain yang utama itu witir. Atau qiyamul lail 17 rakaat dapat 2. Qiyamul lail ku pun mesti bertahajud. Dia nak mesti tahajud sampai gara-gara hana tengut tahajud dan witir. Witir hana rasa hana tahajud kerana hana tengut, witir pi hana. Di baik sampai lagi. Dia dengan nak ilmu tanya mudah tercari alternatif ketika hana item tengut ibadat sembahyang dengan witir dan dengan qiyamul lail sembahyang 17 rakaat witir aja. Engkau lebih bak tahajud. Dikan satu-satunya tahajudnya ibadat malam. Nak semai sekarang lah. Sunat mutlak. Le ibadat-ibadat yang bisa kita lakukan yang memiliki nilai ibadat yang lebih tinggi. Ana mesti tahajud entang. Assalamualaikum Nabi. Nyonya pertanyaan sahabat. Akibat cara amalan yang memudahkan untuk tanya bayuta. Oke, pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah dalam kita wiri cuma lu hana talafa nak kepulah hana utang le jadi. Di karena hana utang le jadi kakak hana ada biasa amai tapi nyoron belai nak pulang kita lain tu. Hana tinggal hana terhafal karena memang hana biasa ada baca-baca.
Dinta lo kita kelai ta amalan untuk memudahkan bayar hutang na pada-pada bang yang ditulis di para ulama. Tapi yang berdasarkan pengalaman-pengalaman orangnya, mungkin itu je ke salah sebuah cara bagi kita untuk memudahkan bayar hutang. Tapi kita yakini le bahawa menyohana tak usaha dengan cara lain, tak baca-baca wiridnya mentang itruk pen untuk bayar hutang mungkin. Sebab dalam doa-doa yang pernah lung baca, ini salah satu bentuk doa je adalah untuk talaki ba Allah gepemudah tanya untuk tabayyi hutang. Kan makna ji gelah hutang anda bacanya. Berarti nya broken kadang-kadang tak minta rezeki hansip taho bergepesip. Adapun daya gebi kehidupan yang kepepet masa kan, ana mudah tamu rezeki beriza hati tibek sampai bengeh, sampai hana tak terima ketentuan Allah. Nyalungkalan isi dari doa-doanya. Jadi kan broken berarti truk keroi peng tanpa amalan, tanpa harus berusaha. Main nak ingat bacut untuk mudah lagut giu baca bengah dan support tikurengga Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Tikurengga bengah tikurengga support yang hidup basut nyata yang mukat. Jadi mukat tidak duk baksud, balaci tokoan, balaci kubah-kubah peng. Tidak duk ina baca bengah tikurengga, support tikurengga. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Doa-doa amalan lain kalian tolong kirim dah. Ana je lafaz, bahan tan dafai, hantam damai kita pegang penuh. Kebetulan ana yang ke utang. Habis. Jadi jom bika potiploh kaji dan no, insyaallah boleh ukur terlanjutnya boleh ukur tema tanya tentang takasub bil halal, di bagaimana fit talabil halal, bagaimana mencari rezeki yang halal. Yang penting sih sebab untuk mengenal konsep udip tanya. Jadi salah satu pokok dalam agama itu talabul halal. Orangnya kan prinsip masyarakat jangankan yang halu mentang susah. Kiban pandangan agama tentang mencari harta yang halal. Yang insya-Allah tema dalam pengajian itu. Tengok akhiri pengajian tanya, mudah-mudahan Allah beri taufik dan beri kesanggupan tanya untuk mengamalkan ilmu yang kali kita pelajari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina liman ahsana wa habba ilaina li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima naqul wa tsabbitna 'alal haqqi fima naf'al wa tsabbitna 'alal haqqi fima na'taqidu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana ila asanil hal. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la musafiran illa wasalta wa la 'azuban illa zawwajta wa la tiflan illa rabaita wa la waladan illa aslahta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah lana fiha salah wa laka fiha ridha illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi ilaiha la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyaha la yasrifu
عنها إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية صالحة أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك